Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, Mazmur 119 ayat 140 berkata, "Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya." Saudara, sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang, bahkan seringkali meleset. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan ternyata telah ingkar janji. Sehingga ada lagu yang berkata, "Kau yang berjanji, kau yang mengingkari." Nah saudara, ada orang korban janji. Seorang pemuda berjanji hendak menikahi seorang gadis. Ternyata janji itu tidak ia tepati. Ia malah berpaling ke lain hati dan meninggalkan gadis itu. Janji manusia seringkali berujung pada kekecewaan. Padahal pepatah dunia mengatakan bahwa janji adalah utang. Sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan berutang. Bagaimana dengan Tuhan kalau ia berjanji? Alkitab menyatakan bahwa di 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan di Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itu saudara bisa lihat di Mazmur 12 ayat 7. Karena itu, jangan pernah ragu akan janji Tuhan, saudara. Ketika berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus pengharapan. Pandanglah pada Tuhan Yesus dan peganglah janji firman-Nya. Jangan melihat kepada berapa besar persoalan yang engkau alami, tetapi lihat dengan mata iman betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan untuk kita, karena kuasanya sungguh tidak terbatas untuk menolong saudara dan saya. Kalau pergumulan doa kita belum juga memperoleh jawaban, jangan kecewa. Sebaliknya, tetap nantikan Tuhan dan praktekkan firman-Nya. Salah satu cara yaitu carilah ayat-ayat dalam Alkitab yang berkenan dengan masalah yang saudara alami, lalu berdoalah sesuai dengan janji Tuhan. Ini pengalaman saya. Haleluya. Saat kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi, pegang ayat ini, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 19. Dan perkatakan itu dengan penuh iman. Ketika kita sedang diliputi oleh rasa takut, katakan pada hatimu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itu saudara bisa lihat di Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Ketika saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, pegang janji firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B. Saudara, pegang janji Tuhan. Pengalaman saya dulu, kami mengalami kesulitan ekonomi. Saya bekerja sebagai pemberita Injil
Alkitab katakan hidup dari pemberitaan firman. Tapi di masa-masa yang sukar, saudara, tidak ada pemberitaan firman secara offline. Tidak pergi ke daerah-daerah karena pandemi. Maka saudara, apa yang terjadi? Selalu pengalaman-pengalaman masa lalu ketika ada kesulitan ekonomi, saudara, saya menulis segala kebutuhan. Misalnya bulan ini apa kebutuhanmu? Ya, kebutuhan saya tulis, ya, bayar ini dan lihat angkanya. Memang saudara, ketika kita lihat angka kita katakan, waduh ini terlalu besar. Tapi saudara, didoakan. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Keperluan kita apa? Ya bayar listrik, bayar inilah, ini kebutuhan inilah. Semuanya itu akan dipenuhi. Dan sampai hari ini kami masih bisa hidup. Itu semua karena janji Tuhan yang tidak pernah tidak ditepati dalam hidup kami. Kami pegang janji Tuhan. Kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat dan kekuatan janji firman-Nya sangat teruji. Oleh sebab itu, pegang teguh janji firman Tuhan, saudara. Sediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman-Nya karena Tuhan ada di balik setiap kata dari firman-Nya. Yeremia pasal 1 ayat 12, Tuhan berkata, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dan karena itu Engkau tidak ingkar janji. Semua janji yang baik yang Kau janjikan bagi setiap kami, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Terutama di masa-masa yang sukar ini, Engkau pelihara kami secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh sahabat Galilea, sahabat GCC di mana saja mereka berada. Tuhan berkati rumah tangga, kesehatan, berkati suami istri, berkati anak-anak, orang tua mereka semuanya. Diberkati pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan berkati kesehatan kami semua. Kami terlindungi dari COVID-19. Dan Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.